Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat apabila kita dapat melaksanakan perkuliahan pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Dr. Fitri Arsi SSI MPD. Jadi di sini kami membahas tentang transportasi melintasi membran dengan anggota yaitu yang pertama Lailatul Rahmi dengan NIM 2311014 sebagai tim penyaji. Yang kedua yaitu saya sendiri Nurvita Ayu Inayah dengan NIM 2311023 sebagai moderator dan tim penyaji. Yang ketiga yaitu Radifah dengan NIM 2311027 sebagai tim penyaji. Baik, materi yang pertama yaitu pergerakan substansi melintasi membran. Membran sel berfungsi sebagai barier selektif antara sitoplasma dengan cairan ekstraselular yang merupakan lingkungan internal. Sel untuk hidup memerlukan suplai air, gas oksigen, nutrien, dan elektrolit dari lingkungannya. Begitu pula sebaliknya, sel yang hidup pasti melakukan metabolisme dalam tubuhnya yang akan menghasilkan produk metabolisme seperti gas karbon dioksida dan urea yang harus dibuang ke cairan ekstraselular dan selanjutnya keluar tubuh makhluk mikroorganisme. Arus molekul dari luar sel ke dalam sel atau sebaliknya memerlukan peran pasif dan aktif membran sel. Apabila membran sel tersusun hanya oleh lipid bilayer, maka membran sel dapat dilintasi atau permeable oleh molekul-molekul hidrofobik atau nonpolar, seperti molekul O2, CO2, N2, dan hormon steroid. Permeabilitas membran sel semakin berkurang terhadap molekul-molekul hidrofilik atau polar tidak bermuatan berukuran kecil, seperti air atau H2O, urea, dan gliserol, dan molekul hidrofilik tidak bermuatan berukuran besar antara lain glukosa dan sukrosa. Pada akhirnya membran sel tidak mudah dilewati atau impermeable terhadap ion-ion yang bermuatan atau elektrolit misalnya H+, Na+, dan lain sebagainya. Perbedaan elektrokimiawi, terdapat perbedaan atau gradien konsentrasi ion antara sisi dalam membran sel sitoplasma dan sisi luar membran sel cairan ekstraselular. Kation adalah ion bermuatan positif atau kekurangan elektron, sedangkan anion adalah ion bermuatan negatif atau kelebihan elektron. Kation utama cairan ekstraselular adalah natrium atau sodium, sedangkan kation utama cairan intraselular atau sitoplasma adalah kalium atau potasium. Ion klorida adalah anion utama cairan ekstraselular, sedangkan protein adalah anion utama cairan intraselular. Sisi dalam membran sel bermuatan lebih negatif dibandingkan sisi luar membran sel, sehingga terdapat perbedaan atau gradien muatan, yakni mendorong masuknya influx ion bermuatan positif, akan tetapi mencegah masuknya ion bermuatan negatif ke dalam sel. Dengan demikian, terdapat kombinasi gradien konsentrasi dan muatan yang disebut dengan gradien elektrokimiawi. Gradien elektrokimiawi merupakan kekuatan pendorong atau driving force transport molekul, khususnya transport pasif. Mekanisme bagaimana suatu substansi bergerak menembus membran sel adalah sangat penting bagi hidup matinya sel. Substansi tersebut misalnya harus bergerak ke dalam sel untuk menyokong agar sel itu hidup. Namun, sebaliknya, zat-zat buangan yang dihasilkan oleh metabolit sel harus dikeluarkan dari dalam sel untuk selanjutnya dibuang keluar tubuh. Pergerakan substansi dapat dilakukan dengan cara pasif maupun aktif. Transport pasif.
Transport pasif adalah pergerakan molekul melewati membran sel menuruni gradien konsentrasi, yakni berpindah dari larutan dengan konsentrasi molekul atau solut yang lebih tinggi ke tempat dengan larutan dengan konsentrasi molekul yang lebih rendah. Transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Pada transport pasif atau difusi terfasilitator, zat pelarut lewat protein, saluran dan protein pengangkut terjadi secara pasif, artinya zat terlarut tersebut lewat membran tanpa memerlukan energi. Gerakan molekul-molekul terjadi karena perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar membran atau karena perbedaan elektrokimia antara kedua tempat itu. Transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul menuju gradien konsentrasinya. Transport pasif ini bersifat spontan. Difusi dan osmosis merupakan contoh dari transport pasif. Difusi. Difusi adalah perpindahan zat, padat, gas atau cairan dengan atau tanpa melewati membran. Larutan akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke arah larutan berkonsentrasi rendah. Difusi terjadi karena adanya gerak termal yang meningkatkan entropi atau ketidakteraturan sehingga menyebabkan campuran yang lebih acak. Gambar bisa dilihat yaitu contoh pergerakan difusi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang difusi. Difusi dapat dibedakan dengan 3 cara, diantaranya difusi sederhana melalui lipid belayar, yaitu perpindahan yang hanya terjadi melalui celah antar molekul. Molekul-molekul yang dapat melewati selaput dengan jalan difusi sederhana sangat terbatas jumlahnya, dan selaput plasma masih memiliki penghalang-penghalang. Contoh yang sederhana adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Lambat laun, cairan menjadi manis. Contoh lainnya adalah uap air dari cerek atau teko yang berdifusi dalam udara. Yang kedua, difusi sederhana melalui pori protein. Difusi dipermudah dengan saluran protein substansi seperti asam amino, gula, dan substansi-substansi tersebut melewati membran plasma melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Misalnya pada darah, tekanan hidrostatik pembuluh darah mendorong air masuk berdifusi melewati pori-pori tersebut. Yang ketiga, difusi terbantu. Maksudnya yaitu difusi yang memerlukan atau menggunakan protein pengangkut dan tidak memerlukan ATP dalam prosesnya. Protein pengangkut dapat melayani pengangkutan zat melintasi membran dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Protein ini mempunyai bagian tertentu yang dapat bergabung dengan molekul yang akan diangkut. Setelah terjadi penggabungan, protein pengangkut bergerak sehingga menggerakkan molekul tadi ke sisi membran lain atau dengan jalan difusi karena terbentuk pori pada protein. Ini menurut Winata pada tahun 1986. Pada beberapa sel difusi dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya melewati transport protein, yaitu suatu protein transmembran yang membentuk saluran yang aqueous dalam medium H2O yang dapat dilewati oleh ion tertentu tergantung ukuran molekul dan muatannya, dan melewati protein pengangkut karir protein, yaitu suatu protein transmembran untuk memindahkan zat terlarut dari atau ke dalam sel. Pada difusi dengan bantuan protein karir, antara zat terlarut dan protein pengangkut terjadi ikatan kimia dan menyebabkan perubahan konformirasi sehingga zat terlarut dapat pindah dari satu sisi ke sisi lain dari membran sel. Sebagai contoh sederhana, bakteria Escherichia coli dipindahkan dari medium yang mengandung laktosa, maka metabolismenya langsung menurun. Salah satu sebabnya adalah bahwa membran selnya biasanya tidak dapat ditembus oleh laktosa atau impermeabel. Tetapi setelah beberapa menit, laktosa mulai masuk ke dalam sel karena terbentuknya satu enzim di dalam membran sel yang disebut permease, yaitu satu protein membran sel yang membuatkan jalan bagi laktosa agar dapat melintasi dua lapisan lipid hidrofobik dari membran sel. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi zat dari satu daerah ke daerah lainnya yaitu: yang pertama, makin besar selisih konsentrasi, makin besar kecepatan difusi. Yang kedua,
makin kecil akar pangkat 2 molekul, makin besar kecepatan difusi. Yang ketiga, makin pendek jaraknya, makin besar kecepatan difusi. Yang keempat, makin besar potongan melintang ruangan tempat difusi berlangsung, makin besar kecepatan difusi. Yang kelima, makin tinggi suhu, makin besar pergerakan molekul, dan juga makin besar kecepatan difusinya. Yang kedua, yaitu osmosis. Osmosis sebagai bagian dari difusi merupakan gerakan molekul air melintasi membran sel yang bersifat semi-permeabel, menuruni gradien konsentrasi air atau melawan konsentrasi gradien solute. Semi-permeabel artinya permeabel selektif terhadap molekul-molekul tertentu. Apabila membran sel dapat dilalui oleh molekul air, akan tetapi tidak dapat dilintasi oleh molekul yang terlarut, maka membran sel tersebut bersifat semi-permeabel. Pada osmosis, sebagian molekul air akan berpindah dari larutan yang kurang pekat atau larutan dengan osmolalitas rendah menuju ke larutan yang lebih pekat atau larutan dengan osmolalitas tinggi. Osmolalitas sendiri adalah konsentrasi partikel aktif yang terlarut dalam satu larutan dengan satuan osmoles per kilogram air. Dalam sistem osmosis dikenal larutan hipertonik, yaitu larutan yang memiliki konsentrasi terlarut tertinggi. Larutan hipotonik yaitu larutan dengan konsentrasi terlarut rendah, dan larutan isotonik, dua larutan yang memiliki konsentrasi terlarut sama. Jika terdapat dua larutan yang tidak sama konsentrasinya, maka molekul air melewati membran sampai kedua larutan seimbang. Dalam proses osmotik, pada larutan hipertonik, sebagian besar molekul air terikat atau tertarik ke molekul gula atau terlarut, sehingga hanya sedikit molekul air yang bebas dan bisa melewati membran. Sedangkan pada larutan hipotonik memiliki lebih banyak molekul air bebas atau terikat oleh molekul terlarut, sehingga lebih banyak molekul air yang melewati membran. Oleh karena itu, dalam osmosis aliran neto molekul air adalah dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis. Proses osmosis juga terjadi pada sel hidup di alam. Perubahan bentuk sel terjadi jika terdapat pada larutan yang berbeda. Sel yang terletak pada larutan isotonik, maka volumenya akan konstan. Dalam hal ini, sel akan mendapat dan kehilangan air yang sama. Banyak hewan-hewan laut seperti bintang laut atau echinodermata dan kepiting atau arthropoda. Dalam hal ini, sel akan mendapat dan kehilangan air yang sama. Banyak hewan-hewan laut seperti bintang laut atau echinodermata dan kepiting atau arthropoda. Cairan selnya bersifat isotonik dengan lingkungannya. Jika sel terdapat pada larutan yang hipotonik, maka sel berada akan mendapatkan banyak air, sehingga dapat menyebabkan lisis pada sel hewan atau turgiditas tinggi pada sel tumbuhan. Sebaliknya, jika sel berada pada larutan hipertonik, maka sel banyak kehilangan molekul air, sehingga sel menjadi kecil dan dapat menyebabkan kematian. Pada hewan, untuk bisa bertahan dalam lingkungan yang hipotonik atau hipertonik, maka diperlukan pengaturan keseimbangan air, yaitu dalam proses osmoregulasi. Teman-teman bisa melihat gambar di PPT mana yang hipotonik, isotonik, dan hipertonik untuk sel tumbuhan dan sel hewan. Transport aktif. Transport aktif adalah pergerakan molekul melewati membran sel melawan gradien konsentrasi. Sebagaimana difusi terfasilitasi, transport aktif memerlukan protein pembawa atau disebut juga dengan protein transport. Akan tetapi, karena molekul dibawa melawan gradien konsentrasi, maka transport aktif memerlukan suplai energi. Protein transport pada membran sel dilengkapi dengan protein integral yang berfungsi sebagai protein pengangkut molekul hidrofilik dan ion. Terdapat dua macam protein transport, yaitunya transporter, karier, dan selanjutnya adalah protein saluran atau kanal. Yang termasuk transport aktif ialah couple carrier, ATP driven pumps, dan light driven pumps. Dalam transport menggunakan couple carrier dikenal dua istilah, yaitunya symporter dan antiporter. Symporter ialah suatu protein yang mentransportasikan kedua substrat searah,
sedangkan antiporter mentransfer kedua substrat dengan berlawanan arah. ATP-driven pump merupakan suatu siklus transport Na+, K+ ATP sel-like driven pump umumnya ditemukan pada sel bakteri. Mekanisme ini membutuhkan energi cahaya dan contohnya terjadi pada Bacterio-Rhodopsin. Hormon triiodothyronin yang dikenal sebagai aktivator enzim fosfatidil inositol 3 kinase dengan mekanisme dari dalam sitoplasma dengan bantuan integrin alfa beta 3. Lintasan enzim fosfatidil inositol 3 kinase lebih lanjut akan memicu transkripsi genetik dari Na+, ATP sintase, K+, ATP sintase, beserta penyesipan ATP sintase tersebut pada membran plasma. Transport aktif terbagi dua. Yang pertama adalah transport aktif primer. Transport aktif primer memerlukan energi dalam bentuk ATP. Transport aktif primer akan menciptakan potensial membran dan ini memungkinkan terjadinya transport aktif sekunder. Contohnya keberadaan ion Na+ dan ion K+ dalam membran. Kebanyakan sel memelihara konsentrasi K+ lebih tinggi di dalam sel daripada di luar sel. Sementara konsentrasi Na+ di dalam sel lebih kecil daripada di luar sel. Yang kedua adalah transport aktif sekunder. Transport aktif sekunder tergantung pada potensi alat membran. Transport aktif sekunder diciptakan dari terjadinya transport aktif primer. Contohnya yaitu asam amino dan glukosa dan dengan molekul pengangkutannya berupa transport aktif. Terdapat 3 protein transporter yang terlibat dalam transport aktif. Yang pertama adalah uniport, pergerakan ion tunggal dalam satu arah. Misalnya protein pengikat kalsium terdapat dalam membran plasma dan retikulum endoplasma pada sel-sel yang aktif mentransport ion K+ dari yang mentransport ion Ca2+ dari daerah konsentrasi tinggi baik dari dalam maupun dari luar retikulum endoplasma. Yang kedua adalah symport, pergerakan dua jenis ion dalam arah yang sama, misalnya pengambilan asam amino dari usus halus ke sel-sel yang membatasinya yang memerlukan pengikatan ion Na+ dan asam amino secara bersamaan ke protein transporter yang sama. Yang ketiga adalah antiport. Antiport pergerakan dua ion pada arah yang berlawanan, satu keluar dan yang lain ke dalam sel. Misalnya banyak sel yang memiliki NaK yang menggerakkan Na+ ke luar sel dan K+ ke dalam sel. Symport dan antiport dikenal sebagai transporter berpasangan karena kedua tipe ini menggerakkan ion pada saat yang bersamaan. Selanjutnya adalah fagositosis. Proses aktif lain di mana sel memasukkan substansi melintasi membran disebut fagositosis atau disebut juga dengan makan sel. Pada proses ini, uluran sitoplasma yang disebut pseudopodia mendekap atau melingkari partikel padat akan membentuk lekukan dan menutup serta membentuk kantong, lalu kantong tersebut melepaskan diri. Biasanya untuk bahan makanan padat, leukosit granular dan leukosit agranular. Selanjutnya adalah pinositosis. Pinositosis atau dikenal juga sebagai minum sel. Substansi yang didekap lebih merupakan larutan daripada partikel padat. Di sini, nampak tidak adanya uluran sitoplasma sehingga caranya adalah dengan menarik larutan ke permukaan membran. Membran melekuk ke arah dalam dan melingkari larutan dan akhirnya terpisah dari membran. Hanya beberapa sel saja yang mampu melakukan fagositosis, sedangkan kebanyakan sel lainnya melakukan pinositosis. Pergerakan substansi ke dalam sel dengan cara fagositosis atau pinositosis disebut endositosis, sedangkan pergerakan substansi ke arah luar sel disebut eksositosis. Bahan pada membran plasma reseptor akan menempel sehingga terjadi lekukan. Lekukan semakin dalam dan membentuk kantong, kemudian kantong yang lepas akan berada dalam sitoplasma. Kantong bentukan membran plasma disebut pinositosis, biasanya untuk bahan makanan cair. Endositosis yaitu proses pemasukan suatu bahan dari luar ke dalam sel dengan cara melingkupi bahan tersebut dengan membran plasma. Sedangkan eksositosis yaitu proses pengeluaran suatu bahan atau materi dari dalam ke luar sel dengan cara melingkupi bahan atau materi tersebut dengan membentuk vesikel yang menyelebuhinya untuk dibawa bergerak menuju membran plasma dan berfusi sehingga bahan atau materi tersebut dibebaskan keluar.
Mungkin itu sedikit penjelasan tentang materi kami, yaitu transportasi melintasi membran. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi di e-learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.